Teman-teman, selamat pagi ya, selamat pagi buat semuanya. Pagi ini kita akan buat sampel sesuai dengan permintaan teman-teman terkait video kemarin ya Bang ya. Video kemarin saya mohon maaf sebelumnya, di situ saya tidak ada maksud untuk sebenarnya bukan barbar sih OP-nya ya Bang ya. Cuman ada Bang kita yang minta kita harus trading di sini dengan saldo minim ya Bang ya, saldo minim gitu ya. Oke. Yang kedua, abang itu minta kita kita harus apa lagi kemarinnya permintaan abang itu, jaga manajemen ya, jaga manajemen. Dan yang ketiga, jangan lebih banyak OP-nya ya Bang ya daripada penjelasannya. Lebih banyak kita jelaskan aja, lebih banyak daripada open posisinya gitu ya Bang ya. Oke. Di sini saya akan mencoba untuk, jadi di sini saldonya saldo kecil ya Bang ya, saldo kecil. Ini akun baru ya Bang ya, akun baru. Jadi kita akan terapkan sesuai dengan permintaan dari abang itu ya. Oke. Kita sesuai dengan teknikal C3, kita harus ambil di sini yang sesuai requestan juga ya Bang ya. Ada lagi requestan abang itu harus benar-benar ambil golden momennya gitu ya Bang ya, golden momennya gitu. Oke, di sini kita ambil buy-nya sekali aja ya Bang ya, karena kita harus jaga manajemen katanya. Dan memang harus seperti itu sih sebenarnya gitu, cuman karena udah terbiasa berapa kali OP gitu Bang. Oke, udahlah nggak apa-apa lah, kita ambil sekali lagi. Oke. Jadi nanti di sini saya akan jelasin lebih detail lagi gitu Bang. Artinya lebih banyak untuk menjelaskan daripada OP gitu ya Bang ya. Oke, sudah cukup. Dan di teknikal seperti ini kita tidak boleh saya bilang ya. Kita harus, yang pertama kita harus benar-benar bisa candlestick ya Bang ya. Jangan sampai salah baca gitu ya. Jangan sampai salah baca gitu. Ketika kita sudah salah baca, itulah yang membuat kita loss gitu ya Bang ya. Itu yang membuat kita loss gitu. Dan yang kedua, ketika kita dapat konfirmasi misalnya kenaikan atau penurunan, ambillah titik-titik idealnya gitu. Ketika dia dapat konfirmasi penurunan, ambil titik tertingginya. Ketika dia dapat informasi kenaikan, kita ambil titik terendahnya gitu ya Bang ya. Jadi sangat simpel sebenarnya ya Bang, sangat simpel untuk bertrading di time frame 15 detik ini dengan pakai teknikal satu candlestick ya Bang, satu candlestick hanya menggunakan C3 nya gitu ya Bang ya. Oke, di sini kita memang benar-benar harus pelan-pelan sesuai dengan permintaan. Jadi kita harus ambil konfirmasi yang benar membawa arah harga gitu ya Bang ya. Golden moment lah maksud abang itu ya. Oke. Di sini saya akan jelasin saya tadi kenapa open buy di sini ya Bang ya. Saya tadi kenapa open buy karena melihat konfirmasi seperti ini. Sorry, itu adalah penurunan. Konfirmasi seperti candle hijau ini, penurunan yang tidak begitu kuat ya Bang ya. Kita lihat dari sumbu dia mempunyai sumbu di atas masih ya Bang ya. Artinya dorongan dari bawah masih ada ya Bang ya. Itu artinya dorongan dari bawah masih ada gitu. Di sini dia langsung membuat kekuatan menghabiskan tenaganya gitu ya Bang ya, menghabiskan tenaganya. Makanya saya langsung berpikiran bahwa ini adalah titik terendahnya dia gitu ya Bang, titik terendahnya dia. Makanya saya ambil buy-nya gitu ya Bang ya, makanya saya ambil buy-nya gitu. Jadi di sini akun ini tadi baru saya depositkan sebanyak ya kecil lah ibaratnya, minim lah ya Bang ya, tergolong sangat minim. Tapi nanti mungkin saldonya tidak akan saya tunjukin ya Bang ya, tidak akan saya tunjukin, paling akunnya aja yang saya tunjukin ya Bang ya. Karena banyak juga yang minta mungkin berpikiran akun demo ya Bang ya, tapi nggak masalah sih. Yang penting abang-abang bisa nilai lah dari cara saya bertrading atau
penjelasan saya gitu ya bang di setiap video. Oke, kita akan lihat lagi di sini momennya. Kita ambil di sini, kita OP di sini ya bang ya. Itu pun kalau benar-benar candlenya membawa kekuatan gitu ya bang ya. Oke, di situ saya lihat dia sudah menghabiskan tenaganya. Kita langsung buy aja di sini 2 kali aja cukup ya bang ya. Oke, saya lihat candlestick yang C3 ini belum selesai tadi pun saya merasa ini apa namanya, dia menghabiskan tenaganya, over dia ya bang ya, over. Terlihat dari ukuran bodinya ya bang. Oke, pengen ngebuy lagi, tapi ya udahlah, kita jaga money manajemen dulu. Sebenarnya tidak begitu barbar ya bang ya, karena 28.000 itu masih normal lah untuk pemula gitu ya bang. Oke, kita tunggu di sini apakah dia memang benar-benar kuat untuk naik gitu ya bang ya. Kita bermain santai pada pagi ini, nahan-nahan dia ya bang ya. Nahan-nahan. Ayo, mau kemana? Ayo, mantap. Ayo. Aduh. Oke, kita tunggu. 8, 7, 6. Oke, naik dia ya bang. Oke, 2, 1. Oke bang. Jadi kenapa saya buy di situ? Saya sudah bilang tadi, candlestick yang ini, dia sudah terlalu over gitu ya bang ya. Dia sudah terlalu over. Artinya kemungkinan besar tenaga si sellernya sudah terpakai semua di sini ya bang ya. Nah, bisa kita lihat di sini candle-candle seperti ini sudah membawa pelemahan untuk ke bawah ya bang ya, pelemahan untuk ke bawah, artinya dia akan ada kenaikan gitu ya bang ya. Makanya kita ketika menemui seperti ini, kita memang benar-benar harus menemukan, harus mendapatkan titik yang paling rendah ini gitu ya bang ya. Titik yang paling rendah ini harus benar-benar kita dapatkan gitu ya bang ya. Kalau tidak kita dapatkan titik yang kecil ini, yang terendahnya, kemungkinan besar kita akan tersliding gitu ya bang ya, tersliding gitu. Makanya ketika kita mau ngebuy, kita butuh penurunan dulu. Biarkan dia turun dulu baru kita buy gitu ya bang. Ketika kita mau nge-sell, kita biarkan dia naik dulu baru kita sell di sini. Nah, memang kita pakai teknikal apapun, kita tidak akan pernah terlepas dari trik itu gitu bang. Trik ketika kita ambil penurunan, kita butuh kenaikan gitu, nggak akan pernah lepas dari logika itu gitu bang. Karena kita pun harus cari aman gitu. Ketika kita di sini candlenya masih berjalan, misalnya kita langsung nge-sell di sini, kita memang udah tahu konfirmasi di sini adalah penurunan, kita langsung nge-sell. Ketika dia sebelum membuat penurunan, dia akan naik dulu gitu bang. Ketika penurunannya tidak sampai di titik kita ini, kita loss gitu bang, kita loss gitu. Makanya kita harus pastikan dia naik dulu baru kita ambil sellnya gitu dia bang. Jadi sangat simpel gitu ya bang ya. Nah, seperti ini dia sudah terlanjur turun gitu ya bang ya. Sementara ini memang kekuatan untuk turun gitu ya bang ya. Dikonfirmasi dengan adanya resisten di sini gitu bang. Jadi kita tadi harusnya setelah candlestick ini berpindah, kita sudah ambil sellnya di sini gitu dia bang. Oke. Namun tidak masalah, di sini kita memang diminta harus bermain dengan santuy ya bang ya. Santuy. Oke. Jadi ini baru saya depositkan tadi ya bang ya, saldo minim lah. Makanya kita akan terapkan di sini money management, dan benar-benar harus kita ini ya bang ya, harus kita jaga gitu ya bang ya, harus kita jaga, termasuk juga psikologi ya bang ya. Kalau udah biasa memang udah santuy aja gitu ya bang ya, udah simple aja gitu. Tapi itu seiring berjalannya waktu gitu akan tetap dengan sendirinya ya bang, dengan sendirinya akan santuy gitu bang, akan tenang gitu. Jam terbang aja sih sebenarnya, nggak ada yang lain selain itu. Ketika kita pun udah pandai ini ya bang ya, udah pandai candlestick, tapi kita jam terbangnya masih kurang, artinya itu tadi titik-titik open posisi kita akan seringan salah gitu ya bang ya, seringan salah, dan kita lebih banyak menyalahkan teknikal gitu ya bang ya. Artinya
teknikal ini nggak work gitu dia bang. Padahal kita yang belum pas gitu. Memang kita udah benar baca candlestick, kita udah benar gitu ya bang ya. Tapi titik OP-nya ini sangat menentukan juga gitu bang ya. Titik OP sangat menentukan juga gitu. Jangan kita ketika dapat seperti saya jelaskan tadi, dapat signal penurunan, kita langsung sell gitu bang. Padahal dia harus turun-turun dulu lagi atau naik-naik dulu lagi gitu. Ketika penurunannya di atas ini tidak mencapai ini, ya udah gitu kan. Ya udah pasti loss gitu. Nah gitu dia bang. Makanya kita harus memang benar-benar pandai-pandai melihat titik-titik OP kita ya bang ya. Di sini saya baik karena dia di sini. Ini adalah memang benar penurunan, tapi lihat candle botak bang, artinya dia tidak turun pun tidak akan jauh gitu. Artinya ketika dia punya punya sumbu, seandainya dia punya sumbu di bawah ini bang, kecil aja, artinya ada sumbu di bawah, berarti ada tekanan dari bawah, makanya dia punya sumbu gitu ya bang ya. Itu yang membuat dia ini lemah karena tidak ada sumbu bawahnya ya bang. Seandainya ini punya sumbu bawah, saya akan ambil selnya gitu ya bang ya. Saya akan ambil selnya, bukan malah buy-nya di sini gitu ya bang. Oke, kita akan tunggu titik-titik yang benar-benar membuat arah harga ya bang ya, sesuai dengan permintaan dari abang kita. Oke, kita tunggu karena ini adalah pelemahan untuk turun ya bang ya, pelemahan untuk turun. Harusnya kita bisa ambil buy-nya gitu. Kalau enggak kita ambil coba di sini sekali aja cukup. Ini yang nggak tahan sebenarnya bang, sekali aja cukup tapi menekan-nekan terus. Oke bang ya, kita tunggu. Jadi memang seperti itu guys saya bertrading bang. Memang kecil-kecil di sininya gitu ya bang ya, tapi berapa kalinya ini bang, mau 5 kali entah 10 kali gitu bang. Saya tidak langsung misalnya langsung 1 juta atau enggak bang, enggak gitu. Saya kecil-kecil tapi entah 3 kali atau 5 kali gitu bang, 5 kali klik gitu ya bang ya. Oke, kita tunggu di sini. Aduh, dapat nggak tuh? Aduh, satu yang dapat ya bang ya, satu yang dapat. Sebenarnya candlestick yang ini adalah pelemahan untuk turun ya bang ya, pelemahan untuk turun gitu. Artinya kalau dia lemah turun di sini, dia pasti akan dikonfirmasi adanya candle merah ya bang ya. Nah, tugas kita adalah ketika kita mendapatkan seperti ini lemah turun, tugas kita ambil dia titik-titik terendahnya. Ketika kita dapat tadi titik terendahnya, ketika dia turun pun hanya segini gitu ya bang ya, artinya kita masih profit di sini. Nah, kira-kira seperti itulah cara bertradingnya, cara memakainya gitu ya bang ya. Kira-kira seperti itu. Saya rasa cukup jelas ya bang ya. Saya rasa cukup jelas karena di sini kita benar-benar pelan-pelan untuk analisanya, untuk penjelasannya gitu ya bang. Jadi saya ulangi kembali di sini biar lebih jelas lagi ya bang ya. Candlestick yang ini adalah penurunan tapi tidak begitu jauh ya bang ya, tidak begitu jauh, kita bisa lihat hasilnya. Artinya tugas kita di situ adalah biarkan dia turun dulu, kita akan ambil incar titik terendahnya di sini. Ketika kita dapat di sini kian bang, nah bahkan di sini ya bang ya, itu tidak akan tergojek gitu dengan ini. Lihat tadi ketika kita OP di sini ya bang ya, dia langsung kena gojek satu ya bang ya, yang satu yang kita dapat ya profitnya. Oke, di sini mau saya sell tadi tapi udah terlambat. Karena saya melihat di sini adalah penurunan ya bang ya, tapi tidak begitu kuat. Cuman di sini saya yakin di sini adalah titik tertingginya gitu ya bang ya. Oke, seandainya kita open posisi di sini, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Apakah dia kuat naik sini ya bang ya tadi ya bang? Pokoknya di antara inilah. Apakah dia kuat naik? Profit nggak kita tuh? Loss ya bang ya. Oke, berarti candle seperti ini itu artinya kita harus tahu kekuatan dia gitu ya bang ya. Kekuatan dia tidak begitu kuat, makanya kita harus selaraskan antara body dan sumbu gitu ya bang ya. Body dan sumbu itu tidak akan pernah lepas gitu ya bang ya. Oke, di sini akan kita sebentar.
Kita ambil buy-nya. Oke. Jadi kita satu kali OP aja ya bang ya, nggak usah tekan-tekan. Nah ini tangan harus dijauhkan ya bang ya. Oke, kita tunggu di sini. Oke, dapat titik terendahnya ya bang. Itu dapat titik terendahnya gitu ya bang. Oke, 3, 2, 1. Oke, dapat ya bang ya. Nah di sini saya akan jelasin kenapa saya ambil buy di sini. Saya melihat candlestick yang ini adalah pelemahan dari buyer sebenarnya bang. Cuman dia pun turun, kan itu sumbunya sama hampir sama panjang tuh, masih lebih panjang di atas sebenarnya ya. Artinya ketika dia turun pun tidak akan begitu jauh gitu. Makanya ketika ini muncul, ketika ini akan terbentuk, saya yakin ini titik terendahnya gitu ya bang ya. Walaupun akhirnya dia akan tetap candle berwarna merah di sini ya bang ya. Jadi saya cukup jelas. Artinya saya selalu tekankan ya bang ya, biar kita nggak los-losan gitu ya bang ya. Biar kita nggak los-losan, kita harus tahu titik terendahnya dia ketika mau ambil buy-nya. Harus tahu titik tertingginya dia ketika ambil sell-nya. Itu selalu saya tekankan ya bang ya, tidak bosan-bosannya saya akan tekankan biar kita terjauh dari yang namanya loss gitu ya bang ya. Kita terjauh dari yang namanya loss. Kalau kita udah loss untuk apa gitu ya bang? Untuk apa gitu? Kita mencari profit di sini kan gitu bang, mencari profit untuk bertrading ini, mencari uang gitu ya bang ya. Oke, tapi jangan salah, kita tidak akan jangan tamak juga gitu ya bang ya. Jangan tamak juga walaupun kita sudah bisa mengeksekusinya gitu ya, ambil secukupnya aja gitu ya bang ya. Tapi itu tidak masalah, itu yang penting kita di sini edukasi dulu. Kita ambil kita ambil C3 nya kembali, kita akan OP, kita lihat dulu trennya. Oke, mengarah kenaikan ya bang ya. Oke, di situ penaikan, tapi dia tidak begitu kuat. Melihat candlenya yang kecil, bodinya yang kecil, kita kurang yakin ya bang ya untuk meyakinkan dia bahwa ini akan kenaikan yang cukup kuat gitu ya bang ya. Cuman kita di sini tugasnya adalah ambil titik paling rendahnya gitu ya bang. Ambil titik paling rendahnya, boleh kita buy gitu ya bang ya. Tapi jangan ngebuy di sini bang. Kalau ngambil ngebuy di situ, kemungkinan besar ya udah pasti loss gitu bang, kemungkinan besarnya ya bang ya, udah pasti loss gitu. Makanya ketika ketemu seperti ini, tunggu aja turun dulu. Kita ambil gitu dia bang, untuk menjaga itu loss tadi bang. Gitu dia bang, karena ketika kita dapat titik seperti ini kan udah tergolong aman ya bang ya, udah tergolong aman, sangat aman gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya bang, apakah dia masih kuat untuk membentuk candle berwarna hijau gitu ya. Melihat candlestick yang seperti ini gitu ya. Di sini akan abang-abang lihat sendiri gitu, terbukti gitu artinya ya bang ya. Oke, nah dia memang masih candle berwarna hijau ya bang ya. Tapi melihat candle seperti ini ya wajar ya bang ya. Melihat candle seperti ini wajar, konfirmasinya seperti ini gitu ya bang ya. Konfirmasi hasilnya ya bang ya, hasilnya seperti ini gitu ya bang. Oke, di sini cukup pelan-pelan ya bang ya. Ketika nanti ada yang masih harus saya perbaiki, silahkan di kolom komentar ya bang ya. Harus yang saya harus tekankan lagi untuk membuat video selanjutnya, boleh nanti abang-abang ini aja komentar aja ya bang ya. Komentar, bang buat gini lagi bang, gini gitu. Jadi kita tidak ada ini bang, artinya mengedukasi dengan kemauan dari abang-abang gitu ya bang ya. Oke, itu adalah kenaikan, ini adalah kenaikan ya bang ya. Kita tunggu dulu dia turun, nanti turun dulu dia di sini, baru kita ambil. Ketika dia sudah naik gitu ya udah bang, biarkan aja gitu bang. Intinya seperti itu aja, karena di sini masih banyak bang, masih banyak. Ini market 24 jam gitu, jangan buru-buru gitu ya bang ya, jangan buru-buru gitu ya. Oke, santai ya bang ya, santai ya.
dengan kita bertrading santai-santai seperti ini, ya mudah-mudahan bisa membantu ya bang ya, membantu abang-abang gitu ya bang. Oke, kita lihat di sini C3-nya ini akan terbentuk ya bang, sedang berjalan. Ini memang benar-benar kenaikan ya bang ya. Cuman dia langsung naik tadi, ya udah biarin aja gitu bang. Oke, di situ kenaikannya sudah melemah ya. Sini kenaikannya sudah melemah. Paling kita OP sekali lagi aja ya bang ya, karena udah 20 menit juga nih. Yang penting kira-kira seperti itulah untuk menjaga manajemen kita seperti yang abang minta, dan menjaga apa namanya, psikologis ya bang ya. Kalau psikologis sih udah aman lah, karena udah terbiasa saya sebenarnya. Oke, ini saya tekankan untuk teman-teman kita ya bang ya, teman-teman kita. Sesuai dengan permintaan abang kita harus jaga manajemen, dan kita harus perbanyak penjelasannya gitu ya bang ya, daripada OP-nya gitu. Memang kemarin itu saya bukan khusus apa namanya ya, khusus memberikan di situ, saya memang kemarin itu saya khusus memberikan bukti gitu ya bang ya, bukti bahwa C3 ini lumayan keakuratannya ya, bisa gitu ya bang ya. Abang-abang bisa nilai sendiri lah nanti. Cuman dia tergantung cara kita memakai gitu ya bang ya. Artinya yang dua itu aja tadi. Yang pertama, jangan salah baca candlestick. Yang kedua, jangan apa namanya, ambil titik-titik terbaiknya gitu, ambil titik-titik ideal kuncinya ini. Ini aja kuncinya kita bisa dapat gitu, kita bisa dapat profit gitu ya bang. Oke. Kita tunggu ya bang ya. Kita tunggu. Karena kita dapat konfirmasinya di sini, doji, kita nggak ambil ya bang ya. Kita ambil golden momennya aja gitu. Oke, kita tunggu yang sedang berjalan ini. Oke, dia kenaikan tapi nggak kuat ya bang ya. Dia kenaikan nggak kuat. Kita tunggu dulu dia agak naik dikit harusnya tadi ya. Tapi nggak masalah kalau dia langsung turun gini, ya udah biarin aja gitu bang. Sini kita masih ada kok. Gitu dia bang. Sesuai dengan ini permintaan dari teman kita gitu ya bang ya. Harus santuy gitu. Edukasinya harus santuy dan benar-benar perbanyak penjelasan gitu ya bang. Siap, kita akan gaskan. Oke, kita lihat ini memang kenaikan, tapi saya melihatnya dengan posisi sumbu yang hampir sama panjang itu tidak akan kuat gitu ya bang ya. Tapi kita akan buktikan, kita akan lihat dulu di sini hasilnya. Entahnya dia kuat juga gitu ya bang ya. Oke, itu kan analisa kita gitu ya. Oke, kita tunggu. Apakah dia kuat? Oh, ternyata dia masih kuat. Apa yang terjadi di sini kita akan buktikan. 6, 5, 4. Apakah dia kuat? 3, 2, 1. Oke, ternyata dia tidak kuat sekuat itu ya bang ya. Artinya titik OP kita masih pas gitu ya bang ya. Itulah makanya saya bilang tadi, ini bisa kita ambil reversalnya. Ini kenaikan, kita ambil selnya. Kita kan tadi ambil selnya. Nah, namun yang kedua kita bisa ambil buy-nya juga, tapi pastikan ini harus turun dulu baru kita buy. Jangan abang buy di sini di candle C1-nya gitu ya bang. C4-nya jangan abang ambil langsung C4-nya gitu ya. Karena melihat konfirmasi seperti ini, dia sudah lemah untuk naik, nggak begitu kuat ya bang ya. Oke. Kita lihat dulu lagi di sini candlestick yang sedang berjalan itu arahnya kemana gitu ya bang. Oke, dia pelemahan untuk turun, artinya akan ada kenaikan, kita akan ambil kenaikannya gitu ya. Bisa kita ambil reversalnya. Makanya kita harus memang benar-benar teknikal apapun yang kita pakai harus benar-benar kita lebih ini ya bang ya, lebih apalah namanya ya, lebih jeli gitu ya bang ya, lebih pandai-pandai untuk mengambil sikap kita untuk open posisi gitu ya bang. Oke, saya akan ambil reversalnya ya bang ya. Nah, karena dia udah turun di situ ya. Karena dia udah turun di situ, kita ambil di sini buy-nya gitu.
memang dia penurunan memang bang, tapi kita bisa ambil reversalnya gitu dengan cara mengambil titik terendahnya dia gitu ya bang, karena kita ketahui dia turun pun tidak begitu kuat ya, gitu dia bang. Cara kita mengeksekusi gitu ya bang, cara kita mengeksekusi ya seperti itu gitu. Oke, kita tunggu di sini. Nah, dan nahan dia kan. Nah, artinya kuat, turun pun dia nggak akan kuat gitu ya bang ya. Nah, lihat tuh bang pergerakan candlenya. Nah, udah nahan dia. Nah, artinya dia tekan turunnya dia paling segini gitu bang. Bisa kita ambil penurunannya, tapi kita langsung di sini kian gitu ya bang ya. Cuman ketika kita tidak yakin dia akan kuat turun seperti ini, ambil aja reversalnya, pastikan dia di sini titik terendahnya gitu ya bang ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya bang ya. Yang jelas abang-abang sudah lihat apa namanya, keakurasian gitu ya bang ya. Artinya saya di sini udah menerapkan yang bang minta dengan menerapkan money management dengan menjelaskan lebih banyak daripada OP-nya. Saya sudah terapkan di sini. Semoga membantu siapapun yang menonton video ini. Semoga sukses selalu dan dimudahkan rezeki-rezekinya ya bang ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua.